kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Seperti biasa, hari ini kita mau sama-sama sekolah minggu. Yuk, siapin hati dan pikiran, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau angkat dulu satu lagu, judulnya Dari Terbit Matahari. Kita yang sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak buat hari ini. Kalau kami boleh sama-sama buat mengadakan sekolah minggu hari ini ya Bapak, biar Engkau yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar sekolah minggu hari ini dapat menjadi sukacita buat kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarin firman, kita angkat dulu satu lagu, judulnya Aku Siapkan Hatiku Tuhan. Kita yang sama-sama ya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan hari ini Engkau perkenankan kami untuk bersekutu, dan saat ini Engkau juga memberi kesempatan bagi kami untuk kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya membuka hati pikiran kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus pada saat ini Kau urapi secara khusus, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ke 38 yang demikian firman-Nya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus.
Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nat kita pada saat ini terambil dari Lukas 1 ayat 38 yang demikian, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sejak dahulu orang hamil tanpa status pernikahan itu dianggap sebagai sebuah aib. Karena itu siapapun perempuan yang mengalaminya akan menutupinya sedapat mungkin. Bila ketahuan pasti dia akan mendapatkan sanksi sosial, dikucilkan dan harus menanggung malu. Apalagi di dalam tradisi atau kebudayaan Yahudi di mana Maria pada saat itu hidup, di mana mereka adalah orang-orang yang masih sangat taat pada hukum Taurat. Seorang gadis yang kedapatan hamil sebelum menikah sekalipun sudah bertunangan, tetapi anak yang dikandungnya bukan dari anak tunangannya, maka ia harus menerima hukuman mati dengan cara dirajam batu. Tertulis di dalam Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Nah, dalam hal ini sekalipun risiko yang dapat diterima Maria begitu serius, tetapi ia tetap taat karena Maria memiliki hati seorang hamba. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, ia sadar bahwa Tuhan berhak untuk melakukan apapun atas hidupnya, dan ia siap untuk menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekalipun dalam hal ini berarti ia harus berani untuk menghadapi penderitaan, bahkan juga kematian. Tetapi disinilah Maria tetap bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah selaku Tuannya. Karena itulah ketika malaikat Gabriel datang kepadanya memberitahukan bahwa ia akan mengandung, Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Maria pasti membayangkan betapa dahsyat hukuman yang akan diperolehnya. Ia pasti bergejolak secara mental karena dia harus berhadapan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dia harus berhadapan dengan hukum Taurat. Dia harus berhadapan dengan banyak hal di dalam kehidupannya pada saat itu. Ia mungkin berkata, "Apa kata orang? Apa pembelaan yang mesti saya berikan atau saya sampaikan kepada mereka?"
Tetapi di dalam situasi yang berkecamuk itu, di dalam situasi yang mungkin serba tidak menentu itu, ia memilih satu hal yang luar biasa, bahwa ia taat atas berita itu. Simaklah perkataannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sebuah kata-kata yang sangat luar biasa, yang maknanya begitu dalam, yang menuntut seseorang untuk sangat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian seseorang ini menunjukkan bahwa ia mendapatkan atau ia memiliki ketaatan yang amat sangat luar biasa. Maria tidak menolak, Maria justru menerimanya dengan sepenuhnya dan berserah kepada Sang Tuhan. Maria tahu bahwa Allah yang kepadanya ia percaya berkuasa juga untuk menolong dan melindunginya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah hamba Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 38 ialah hedule kurio, yang berarti hamba Tuhan. Kata hamba ini sendiri, kata dule ini berasal dari kata doulos, yang berarti budak atau pelayan. Budak atau pelayan hanya melakukan tugas atau segala sesuatu yang memang diperintahkan dari Sang Tuhan. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa seseorang yang mengabdikan dirinya telah menyerahkan hak dan hak hidupnya kepada tuannya karena telah dibeli atau ditebus. Maka makna doulos, makna hamba, makna budak ini sungguh-sungguh merupakan penyerahan diri secara total kepada tuannya. Untuk tuannya mau melakukan apapun dipersilahkan, atau tuannya berkehendak apapun, maka sang hamba itu harus melakukan dengan tulus, melakukan apapun yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Maria memiliki hati seorang hamba. Hati hamba adalah hati yang akan selalu berkata, "Ini aku Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu." Hati hamba adalah hati yang tetap memilih untuk taat kepada firman-Nya, sekalipun pilihan yang diambil itu mengandung sebuah risiko yang besar. Ketaatan pada firman-Nya, sekalipun pilihan yang diambil itu mengandung risiko, tetapi hal itu pun dapat membuka pintu bagi penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita sekalian. Ingatlah bahwa ketika kita menghadapi kesulitan karena ketaatan kita kepada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menolong, Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan, sama seperti yang Dia lakukan terhadap Maria. Setiap hari kita tentu juga diperhadapkan pada ujian yang menuntut keteguhan iman, kehormatan, dan kehidupan dipertaruhkan. Tidak sedikit orang yang ketika mengalaminya, imannya menjadi gugur atau bahkan juga meragukan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Mereka takut direndahkan, takut kehilangan pekerjaan, takut dihukum, dan lain-lain. Ketika menghadapi masalah yang berat di dalam hidup ini, maka kita, remaja-remaja ini juga diharapkan untuk mengambil sikap dan keputusan seperti Maria, yaitu pasrah berserah pada rencana Tuhan. Pasrah berserah pada rencana Tuhan bukan berarti bahwa kita menyerah kalah terhadap situasi yang ada, melainkan kita juga mau berserah kepada Tuhan sambil menggunakan segala daya upaya yang Tuhan anugerahkan kepada kita, termasuk akal budi kita, kekuatan kita, kepandaian kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jika kita tunduk pada kehendak dan rencana Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya sehingga kita pun dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih karena cintanya kepada kita. Kita menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan ingatlah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita lebih dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Dan tentu apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap hidup kita adalah demi kebaikan kita bersama. Dan marilah kita berlaku sebagai seorang hamba sama sebagaimana yang telah Maria teladankan kepada kita. Kita melakukan bagian kita, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Allah kita, untuk melakukan perintahnya. Salah satu perintahnya barangkali sebagai seorang remaja kita seringkali mendengar, taatilah, hormatilah orang tuamu. Maka marilah di kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk terus belajar dalam rangka untuk menghargai, dalam rangka untuk menghormati orang tua kita. Kita menolong mereka, kita membantu mereka, kita juga taat terhadap apa yang mereka perintahkan terhadap kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa orang tua adalah perpanjangan tangan dari Allah. Maka apa yang dikehendaki oleh orang tua yang baik, tentu itu adalah merupakan kehendak Allah untuk kita lakukan sebagai seorang hamba. Mari kita berlaku sebagai seorang remaja yang taat kepada orang tua kita, sekaligus taat kepada Allah kita sebagai Tuhan Agung kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari saudaraku, kita satu di dalam doa untuk menutup firman ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Tuntun sertai setiap kami untuk kami melakukan segala sesuatunya dengan mendasarkan diri bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan, bahwa kami adalah hamba-hamba yang siap melakukan apa-apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, khususnya untuk kami mengasihi Tuhan, mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami. Sertai dan pimpin kami di dalam masa tumbuh kembang kami, supaya kami juga dapat melakukan setiap hal dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, segitu aja firman-Nya hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita mau sama-sama nyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda. Bila topan keras melanda hidupmu, bila pupus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini ya Bapa, buat setiap sukacita yang Engkau berikan kepada kami, biar Engkau yang berkati apapun yang kami dengarkan, biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar Engkau juga yang berkati Pak Catur ya Bapa, dalam setiap pekerjaannya, pelayanannya, juga keluarganya ya Bapa. Engkau yang berkati kami dalam seminggu ke depan, biar apapun yang kami lakukan dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.